Tak berkesudahan kasih setia Tuhan selalu baru rahmat-Nya setiap saat, dan di dalam rahmat Tuhan, di dalam kasih Tuhan, pada saat ini kembali kita berjumpa. Saudara, dimanapun saudara berada pada saat ini, di abad 19 ada seorang gadis kecil yang bernama Hati Mai Wiat. Dia terlihat menangis karena dia tidak dapat berkumpul bersama dengan anak-anak yang lain yang ada di gereja yang pada waktu itu sedang mengikuti kegiatan sekolah minggu. Hati Mai Wiat pada waktu itu memang berpakaian lusuh, kotor, dan juga bau. Dan tentu saja mungkin hal itu yang menyebabkan dia tidak disukai oleh anak-anak yang lain. Nah, pada akhirnya saudara, pada waktu itu ada seorang pendeta yang melihat Hati Mai Wiat yang menangis. Dan pada akhirnya setelah pendeta mengetahui kerinduan Hati Mai Wiat untuk mengikuti sekolah minggu, maka sang pendeta pun mengajak Hati Mai Wiat untuk mengikuti sekolah minggu. Dan 2 tahun setelah itu, Hati si pemulung, si gadis dengan pakaian yang lusuh dan kotor, dia menderita sakit keras dan akhirnya dia meninggal di sebuah rumah yang kumuh. Nah, pada waktu itu ketika sang pendeta sedang melayani ibadah kedukaan untuk Hati Mai Wiat, tiba-tiba orang tua gadis kecil itu menghampiri sang pendeta. Lalu dia memberikan sebuah dompet kecil kepada pendeta itu. Lalu orang tuanya mengatakan kepada pendeta tersebut, yaitu pendeta Russell, bahwa ini dompet tersebut adalah peninggalan Hati Mai Wiat. Dan rupa-rupanya saudara, pada waktu itu dompet itu setelah ada di tangan sang pendeta itu segera membuka dompet tersebut, dan di dalamnya ternyata terdapat uang sebesar 57 sen. Dan di dalamnya ada catatan kecil. Uang ini untuk membantu pembangunan gereja, agar gerejaku bisa diperluas sehingga lebih banyak anak-anak yang bisa mengikuti sekolah minggu. Nah, berbekal uang 57 sen itu, pada akhirnya sang pendeta pun memotivasi anggota-anggota jemaat yang lain untuk meneruskan maksud mulia dari si gadis tersebut untuk memperluas gedung gerejanya, untuk memperluas tempat sekolah minggunya. Sampai saudara, cerita mengenai Hati Mai Wiat ini terdengar ke sebuah media cetak, dan pada akhirnya media cetak itu pun melakukan penggalangan dana untuk perluasan gedung gereja dan perluasan gedung sekolah minggu. Dan akhirnya bola salju yang dimulai oleh Hati Mai Wiat itu terus bergulir selama 5 tahun. Dan singkatnya, pada akhirnya pada saat ini di Philadelphia telah berdiri gereja baptis yang memuat sampai dengan 3.300 jemaat. Di sana juga telah berdiri pada saat ini di Philadelphia, yaitu sebuah universitas tempat ribuan mahasiswa belajar. Dan tentu saja pada saat ini di gereja di Philadelphia tersebut ada gedung spesial untuk sekolah minggu yang konon jumlah guru sekolah minggunya pun melebihi 100 orang. Nah saudara, melalui kehidupan Hati Mai Wiat, kita diingatkan bahwa sudah seharusnya lah kehadiran kita, kehidupan kita itu berdampak positif bagi orang lain, bagi lingkungan di mana kita berada,
bagi lingkungan di mana Tuhan menempatkan saudara dan saya. Dan pada saat ini kita mau diingatkan bahwa kita semua dapat berdampak positif bagi orang lain dengan cara-cara yang mudah, dengan apa yang bisa kita lakukan. Misalnya dengan tingkah laku kita, dengan cara kita berkomunikasi dengan orang lain, dengan cara kita merespon orang lain, dengan cara kita berrelasi dengan sesama. Dan pada saat ini saudara, kita pun diingatkan kembali bahwa saudara dan saya dapat menjadi seperti hati My Wiat, di mana kehidupannya berdampak positif bagi banyak orang, asalkan di dalam kehidupan ini saudara dan saya senantiasa mau berbuat baik pada siapapun, mau peduli dan menghormati dan menghargai siapapun yang kita temui. Oleh karena itu saudara, sebelum kita bertindak ini dan itu, agar kehidupan saudara dan saya berdampak positif, menjadi berkat bagi banyak orang, pada saat ini firman Allah mau mengingatkan saya kembali dan juga mau mengingatkan saudara kembali akan firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-23 dan 24. Ya, nanti saudara boleh membuka Alkitab saudara ya. 1 Korintus 10 ayat 23 dan 24. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Janganlah seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Melalui kebenaran firman Allah pada saat ini, di mana pada waktu itu Paulus menuliskan untuk jemaat di Korintus, di mana pada waktu itu jemaat di Korintus hidup di sebuah kota yang modern dengan perabatan yang tinggi, di mana pada waktu itu jemaat Korintus dikelilingi oleh para penyembah berhala, pemujaan disertai dengan persembahan buat para dewa, di mana pada waktu itu merupakan sesuatu yang umum bagi jemaat di Korintus pada waktu itu. Dan sayangnya saudara, ketika hal itu ada dan hadir di sekitar kehidupan jemaat di Korintus, rupa-rupanya jemaat di Korintus pada waktu itu keliru untuk mempergunakan kemerdekaan yang ada, yang mereka dapatkan di dalam Tuhan Yesus. Mereka mengartikan pada waktu itu bahwa kemerdekaan di dalam Kristus adalah kebebasan untuk melakukan apa saja yang mereka mau, tidak peduli lagi dengan apa yang menjadi kehendak Allah, sampai mereka tidak peduli lagi akan apapun yang bertentangan dengan firman Allah. Oleh karena itu saudara, pada akhirnya Rasul Paulus mengingatkan supaya jemaat di Korintus tidak lebih lagi jatuh ke dalam dosa, agar mereka sebelum melakukan ini dan itu, hendaknya mereka berpikir masak-masak, berpikir dalam-dalam, agar mereka tidak melukai hati Allah. Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus, segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus mengingatkan bahwa kebebasan di dalam Kristus bukan berarti kebebasan melakukan apa saja. Ada koridor-koridor yang harus kita patuhi. Ada koridor-koridor yang memang kita tetap harus ada di dalamnya. Saudaraku, pada saat ini kita diingatkan kembali oleh kebenaran firman Allah, bahkan melalui kehidupan seorang gadis kecil, hati My Wiat. Kalau kita ingin hidup kita berdampak positif, menjadi berkat, mendatangkan kesukaan,
membawa damai sejahtera bagi orang lain, maka sebelum kita melakukan ini dan itu dalam kehidupan kita sehari-hari, marilah ingat apa yang firman Tuhan katakan. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Artinya pada saat ini saudara, kalau kita mau agar perkataan kita menjadi berkat, tingkah laku kita menjadi berkat, relasi kita dengan orang lain menjadi berkat, sikap kita menjadi berkat, tutur kata kita menjadi berkat dalam kehidupan ini. Sebelum melakukan ini dan itu, kita pikir dalam-dalam, ini membangun atau tidak, ini berguna atau tidak. Bukan hanya membangun dan berguna untuk diri sendiri, tetapi ini membangun dan berguna tidak untuk sesama saya, untuk orang lain. Oleh karena itu Rasul Paulus mengatakan, jangan seorang pun yang mencari keuntungan dirinya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Saudaraku, mari kita sama-sama berjuang. Mari kita sama-sama berusaha supaya hidup kita berdampak positif bagi banyak orang yang ada di sekitar kita, utamanya bagi orang-orang yang dekat dengan kita, bagi orang-orang yang mengenal kita, karena memang itulah yang Tuhan kehendaki. Saya dan saudara diberkati supaya saya dan saudara pun dapat menjadi berkat di dalam kehidupan ini. Amin. Kita berdoa. Bapa yang ada di surga, biarlah kiranya Engkau sendiri yang tolong kami, agar kami hanya mau melakukan, mengerjakan apa yang berguna, apa yang membangun, bukan hanya untuk diri kami, tetapi juga untuk sesama kami. Mampukan kami Tuhan, untuk kami menjauhkan sikap dari hidup mementingkan kepentingan diri sendiri. Ingatkan kami Tuhan, bahwa kehidupan kami bukanlah kehidupan untuk diri sendiri, tetapi kehidupan ini Tuhan berikan agar kami juga menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.